malah dia kabur. Di mana hatinya Anda Jokowi tidak punya malu dan tidak punya harga diri. Hari ini pun para akademisi, para intelektual dengan data-data yang mereka punya, dilihat satu ketidakadilan, satu kecurangan dan teriak meminta Jokowi mundur. Apakah Jokowi berkeming diteriakin mundur oleh para intelektual? Tidak. Hari ini pun kami dari rakyat jelata, kami masyarakat dari akar rumput merasakan bahwa hari ini kepemimpinan Jokowi membuat para poranda ekonomi kami rakyat kecil. Kami pun teriak hari ini, wahai Jokowi, saatnya Anda untuk mundur menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemarin teman-teman semua, Jokowi dengan tidak malunya pernah ketika bulan November 2023, Pak Jokowi dengan tidak malu mengatakan bahwa ASN, pejabat dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat itu harus netral. Kemarin Pak Jokowi, Anda lupa apa yang Anda katakan ketika di bulan Januari tanggal 24 Anda mengatakan bahwa presiden, para menteri itu boleh memihak dan boleh untuk kampanye. Anda tidak malu. Anda tidak malu. Kemarin Anda bilang A, hari ini bilang B, besok Anda bilang C. Sungguh Anda tidak tahu diri dan Anda tidak tahu malu dan Anda harus mundur menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemarin dipertontonkan di depan mata, begitu cawe-cawenya Jokowi, kami yang awam saja bisa menilai, kok bisa anak haram konstitusi digolkan di MK dengan melanggar kode etik sehingga pamannya si Usman itu mendapatkan sanksi untuk tidak menjadi ketua. Hari ini kok bisa ya kembali menjadi ketua MK dan diloloskan pula itu oleh KPU padahal umurnya belum sampai. Hei KPU, Anda melanggar undang-undang. Betul. Yang terakhir teman-teman, kemarin kita dipertontonkan bahwa ada 02 Bapak Prabowo dan Gibran mendeklarasikan kemenangan dan Presiden memberikan selamat. Kita ini seperti orang-orang yang dibodohi. Alih-alih hukum cuman bisa teriak, Jokowi Anda melanggar hukum, Jokowi Anda harus mundur. Tapi tidak didengarkan. Perbuatan itu adalah melanggar Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 499 ayat 3 yang berbunyi tidak boleh mendeklarasikan kemenangan sebelum adanya ketok palu oleh KPU berdasarkan real count. Tetapi kenapa Bawaslu diam saja? Kita dipertontonkan satu ketidakadilan, tapi cuma bisa begini, teriak-teriak begini. Itu lihat di sana itu diberikan, kita diperlihatkan, kita diperlakukan tidak adil. Tidak ada batas beton di sana. Orang-orang pendukung Jokowi itu memberikan aksinya dengan tidak ada pembatas sama sekali. Maka dengan itu kami dari daerah hari ini tidak akan pulang sebelum Jokowi turun dari Presiden Republik Indonesia. Dan mari kita teriakan Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua? Masih semangat semua? Masih semangat semua? Teman-teman, hari ini kita datang ke kantor yang paling anjing dan paling bangsat di negeri ini, yang paling biadab, yang hanya menghamburkan uang negara ratusan triliun hanya dibuang untuk menghasilkan pemilu yang paling barbar,
pemilu yang paling bangsat, pemilu yang paling jahanam di negara ini. Ratusan triliun kalau dialokasikan ke sektor pendidikan, berapa banyak nih anak-anak kita, anak-anak bangsa yang bisa bersekolah, bukan dialokasikan untuk makan gratis jadi tai. Ini yang harus dilawan, kawan-kawan. Masih segar dalam ingatan kita 2019 lalu mereka mengumumkan tengah malam, ya, dan anjingnya yang mengumumkan itu malah ditangkap. Kan babi kayak gini. Itu pertama. Yang kedua, gara-gara kasus tuh di Kalimantan, tuh komisioner KPU dipecat. Kalau nggak salah aku namanya Epi Ginting, itu dipecat. Terus kita harus terima pemilu yang paling bangsat ini. Hanya yang Jokowi lah di kepemimpinannya melahirkan pemilu paling bangsat dan paling jahanam di negara ini. Maka untuk itu, kawan-kawan, sudahlah kita lupakan bicara pemilu. Tapi sekarang kita fokus pada perjuangan untuk tumbangkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena dengan menumbangkan Jokowi, demokrasi kita bisa diselamatkan. Karena Jokowi adalah pengkhianat demokrasi. Jokowi perusak demokrasi. Dan kita tidak lagi bicara pada satu masalah pemilu bla 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 bla. Kita hanya cukup bicara pada satu isu yang sama, yaitu segera tumbangkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jokowi harus kita katakan mulai saat ini sebagai musuh bersama rakyat Indonesia. Kita harus berani mengatakan Jokowi musuh bersama rakyat Indonesia. Mari kita lupakan perbedaan. Kita tidak peduli siapapun yang menang. Mau 01, mau 02, bahkan mau 03, kita nggak peduli. Karena ketiga-tiga itu bakal jadi musuh rakyat ketika berkuasa, kebijakannya tidak pro pada rakyat. Tapi kita hari ini berjuang bersama demi tegaknya demokrasi agar tercipta pemilu yang adil dan jujur. Itu yang harus kita suarakan, kawan-kawan. Itu yang harus kita gaungkan, kawan-kawan. Besok di DPR, seluruh rakyat, buruh akan mengepungnya, nelayan akan mengepungnya, petani akan mengepungnya, mahasiswa, para guru-guru besar akan mengepungnya. Karena apa? Karena kegelisahan yang sama sudah terjadi. Karena etika dan moral di negara ini sudah diinjak-injak Jokowi beserta keluarganya. Jokowi kalau tidak mundur, maka kita paksa mundur. Kita gelar parlemen jalanan. Kita tunjukkan sidang rakyat dan mendesak tangkap Jokowi dan gantung dia beserta keluarga dan kroni-kroninya. Itu yang harus kita tegaskan mulai saat ini, kawan-kawan. Itu yang harus kita perjuangkan. Jangan pernah takut. Ingat, musuh rakyat bukan masa-masa yang lapar, masa-masa yang dibayar, tapi musuh rakyat Jokowi. Adanya demo tandingan itu karena saudara-saudara kita lapar.
Mereka butuh makan. Aduh, dibayar 50, 100, mereka mau. Karena apa? Karena itu menjadi fakta bahwa Jokowi gagal mensejahterakan rakyat. Jika rakyat tidak lapar, maka tidak gampang digerakkan kalau tidak terbangun kesadarannya. Tadi saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada, mari satukan suara, satukan tujuan, satukan tekad dengan satu perjuangan bersama, yaitu tumbangkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hidup rakyat! Salam dariku, Niko Silalahi. Oke, merdeka! 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 Selamat datang.